semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Yaksa Psikopat. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, mendengar sapaan Pildu, Kang Mu segera menyadari kenapa Pildu menelponnya, di mana ia langsung bertanya, "Kang Pildu, jangan bilang kau pikir aku membunuh ibu. Tapi kau tahu apa yang akan kau lakukan jika benar-benar aku melakukannya? Akankah kau datang membunuhku juga? Cobalah, apa kau yakin kau bisa menghadapi seluruh Senwa sendirian? Jika kau yakin, datanglah padaku." Beberapa saat kemudian, setelah melanjutkan aktivitasnya, Kang Mu terlihat tengah melampiaskan stresnya dengan memukuli sebuah samsak. Namun, samsak tersebut bukanlah samsak pada umumnya, melainkan samsak hidup yang berisi manusia. Sayangnya, meskipun sudah menghajar samsaknya sampai putus dari gantungannya, kamu masih merasa belum puas hingga ia bertanya pada Chongsun, bagaimana dengan tugas yang ia berikan. Chongsun pun mengatakan jika bawahannya sudah mencari di mana-mana untuk itu. Mendengar hal itu, Kang Mu pun menekankan, "Aku sudah memberi mereka 1 inci untuk menjadi adik-adikku. Dan sekarang mereka mencoba mengambil terlalu banyak. Taegu, aku sudah tahu dia seperti itu. Tapi aku tidak menyangka Pildu juga melakukan hal itu. Bergeraklah secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan masalah dengan pemilihan ayah. Pastikan untuk terus mengawasi Taegu dan sekitarnya. Aku khawatir dengan sikapnya yang sangat pendiam akhir ini." Meski awalnya Chongsun mengerti dengan perintahnya, kalimat terakhirnya yang menyinggung soal Taegu membuatnya bertanya, "Taegu juga? Itu akan membahayakan kita jika dia tahu tentang lubang tikus tanah yang kita gali." Namun, alih-alih menjelaskannya, kamu malah merasa jika Chongsun tak bisa melakukannya. "Oi, jaga jarak dan dengarkan rencananya. Apa aku harus memberitahumu bagaimana cara melakukannya?" Meski Chongsun tak tahu apa kesalahannya, ia hanya bisa minta maaf padanya dan akan mencoba untuk meningkatkan kinerjanya. Sayangnya, kamu tak sebaik itu untuk memaafkannya, di mana ia menyuruh Chongsun untuk melihat sepatunya yang terkena ciptaan darah sembari mengatakan, "Aku lelah mendengarnya. Lihat, tidakkah kau merasa malu jika atasanmu berkeliling dengan penampilan seperti ini? Kau digunakan untuk menjadi lebih baik, ingat? Kenapa kau tidak menunjukkan kemampuanmu setelah sekian lama?" Mendengar hal itu, Chongsun yang menyadari maksudnya pun terdiam sebentar, di mana ia bersempat melirik foto masa SMA-nya bersama dengan Kang Mu yang terpajang di sana. Karena entah bagaimana ceritanya, hubungan pertemanan mereka yang awalnya baik-baik saja malah berakhir menjadi seperti ini. Kemudian, meski Chongsun menyadari jika para anak buah Kang Mu tertawa mengejeknya, ia tetap bersujud di depan Kang Mu, lalu membersihkan ciptaan darah di sepatunya dengan mulutnya. Melihat tingkah Chongsun yang tunduk di hadapannya, Kang Mu pun tersenyum mengatakan, "Lihat, kau hebat dalam hal itu. Cobalah untuk melakukan yang lebih baik dari sekarang, Chongsun." Jam demi jam pun berlalu. Keesokan sorenya, Chongsun terlihat mengetikkan seorang penjaga untuk berjaga di depan salah satu villa milik Kang Mu. Tak jauh dari villanya, terlihat sebuah mobil yang terparkir di sana semalaman. Tentu saja, mobil itu berada di sana bukan tanpa alasan. Di mana mobil itu dikendarai oleh Pildu yang terus memperhatikan gerak-gerik di villanya semalaman. Kini, setelah melihat Chongsun keluar dari villanya, Pildu yang merasa yakin jika Kang Mu juga berada di villanya berpikir, seperti yang diharapkan, tapi mereka selalu bersama. Chongsun, atau haruskah aku memanggilnya ketua tim Choi Songsung sekarang? Untuk bertemu dengan kakak duaku, aku harus berurusan dengan dia terlebih dahulu. Aku tahu ini tak akan mudah. Kang Mu. Saat kemudian, Pildu yang telah membulatkan tekadnya berjalan menghampiri Chongsun dengan sebuah palu di tangannya. Namun, meski Chongsun menyadari kedatangannya, bersama dengan anak buahnya yang bertanya apa ia sudah menemukan sesuatu, Chongsun mengatakan jika ia belum menemukan apapun dan menyuruh semua anak buahnya untuk pulang karena ia akan menyelesaikan tugasnya di sana. Tepat setelah Chongsun mematikan alat komunikasinya, Pildu yang sempat mendengar perintahnya bertanya, "Kau bahkan tak terlihat terkejut. Mungkin hal semacam ini sering terjadi ya?" Chongsun membalas, "Tidak, sebenarnya aku cukup terkejut sekarang. Karena kau orang yang pertama yang datang ke sini sendirian baru-baru ini. Aku tidak tahu ada urusan apa kau dengan presiden kami. Tapi, tak bisakah kau pulang saja hari ini? Besok adalah hari gajianku.
Aku tidak ingin berurusan dengan gangguan apapun di hari yang baik. Tentu saja, Pildu tak mendulikan hal itu, di mana ia langsung berlari ke arah Chongsun. Melihat pergerakannya, Chongsun yang telah meregangkan tubuh badannya pun bergumam. Inilah sebabnya kenapa menjadi pegawai itu sulit. Dan sepersekian detik kemudian, Chongsun berhasil menghindari ayunan palu dari Pildu, disul dengan sebuah uppercut yang menghantam dagunya. Lalu, bersamaan dengan Pildu yang mundur beberapa langkah ke belakang, Chongsun melonggarkan pakaiannya sembari mengatakan, "Aku sudah menduganya, tapi aku tak menyangka kau akan datang, Kang Pildu." Pildu menerapnya dengan tajam, membalas, "Chongsun, kau sama seperti sebelumnya, mantan juara kedua MMA, Choi Chongsun." Chongsun menimpali, "Nah, aku sudah banyak berubah, sudah lama sekali. Ngomong-ngomong, Pildu, apa kau benar-benar di sini untuk bertarung melawan kakakmu? Aku tahu ini bukan urusanku, tapi apa gunanya kau melawan kakakmu? Aku sarankan kau hanya harus memohon untuk pengampunannya." Mendengar hal itu, Pildu menekankan, "Ini adalah masalah keluarga, itu ada hubungannya denganmu." Chongsun membalas, "Ayolah sekarang, jangan terlalu dingin begitu. Kau tahu apa posisiku kan? Bukan berarti aku tidak mengenalmu loh." Pildu menimpali, "Aku tadi sini untuk berbicara dan bersantai denganmu. Jika kau tidak bergerak, kau tak memberiku pilihan lain." Tepat setelah mengatakan itu, Pildu kembali berlari ke arahnya, yang tentu membuat Chongsun mengumpat kesal. Sialan. Kau berbicara dengan cara yang sama seperti kakakmu, dan itu membuatku kesal." Namun, belum sempat Pildu mengayunkan palunya, Chongsun melayangkan pukulan terlebih dahulu ke tangannya, yang membuat palunya terlempar jatuh. Meski begitu, di saat Chongsun melanjutkannya dengan sebuah tinjuan dengan tangan kirinya, Pildu masih bisa menghindarinya lalu balik menyerangnya. Seketika itu juga, Chongsun memposisikan dirinya untuk bertahan. Dan ketika ada sebuah celah terbuka di antara serangannya, Chongsun langsung memanfaatkannya hingga Pildu yang tak menduganya langsung terjatuh dengan hidungnya yang mimisan. Lalu di saat Pildu masih tertunggup di sana, Chongsun berlutut di depannya tersenyum mengatakan, "Hanya itukah yang kau punya? Dan kau berencana untuk melawan kakakmu? Maksudku, seluruh Sonhwa dengan itu?" Pildu, jangan sombong kau dan ikutlah denganku." Sementara itu, Kang Mui yang baru terbangun setelah menjelajahi pegunungan dan lembah kenikmatan, tampaknya menjadi sesuatu yang buatnya bergumam. "Jadi, bajingan itu benar-benar datang sejauh ini ya?" Kita kembali pada Pildu yang kini diseret oleh Chongsun sembari mengatakan, "Aku tidak punya masalah pribadi denganmu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, oke?" Namun, beberapa langkah Chongsun menyeretnya. Pildu kembali bangkit berdiri yang membuat Chongsun merasa kagum dengan kegigihannya. "Oh ya, kelihatannya kau masih punya tenaga untuk berdiri kah? Kau sama keras kepalanya seperti kakakmu. Apa kau benar-benar harus sejauh ini?" Namun, belum sempat Chongsun melayangkan tinjunya, Pildu telah lebih dulu mentekelnya hingga menabrak tembok di belakang mereka. Meskipun sempat terkejut dengan hal itu, Chongsun langsung berusaha melepaskan diri dengan menghantamkan sikutnya. Sayangnya, meski tackle-nya sempat terlepas sebentar, belum sempat Chongsun melepaskan tinjunya, Pildu kembali menetakelnya dan menyerangnya dengan pukulan yang bertubi-tubi. Pada saat itu, Chongsun yang di pojokan berpikir, "Jelas sekali, sudah kuduga bajingan ini. Yang pertama itu kebohongan. Aku lupa, orang ini adalah adiknya Kangmu. Inilah yang membuatku semakin marah." Kemudian, meski Pildu berhasil memojokkannya sampai bisa mencekiknya dari atas, Chongsun yang merupakan seorang mantan atlet MMA bisa langsung mencari celah untuk membalikkan keadaannya. Lalu, di saat Pildu terguling karena tendangannya, Chongsun yang kembali berdiri mengatakan, "Dipikir-pikir, kamu baru saja menyuruhku untuk membawamu padanya, tapi dia tidak menyuruhku untuk membawamu secara utuh." Tepat setelah Chongsun mengatakan itu, ia menghindari Pildu yang langsung menerjangnya. Namun kali ini, Chongsun tak hanya menghindarinya saja, tetapi juga menargetkan kaki Pildu dan dengan cepat menguncinya. Di tengah keterkejutan Pildu yang tak menduganya, Chongsun menyeringai mengatakan, "Apa kau pikir kau akan diuntungkan ketika kau sudah memperkecil jarak?" Tentu saja, Pildu yang kesakitan tak bisa menjawabnya dan hanya berteriak kencang di sana. Pada saat itu, Chongsun mulai merasa khawatir dengan sikap Pildu yang sama sekali tak ingin menyerah. Karena pada titik ini, kakinya jelas akan hancur kalau ia melanjutkannya.
Sayangnya, kekhawatirannya malah berbalik ke arahnya, di mana sepersekian detik kemudian, Pildu berhasil menggapai kakinya dan balik mengunci dirinya. Seketika itu juga, Chongsun tersadar jika dari awal, Pildu tak punya niatan untuk menyerah dan dia jelas akan menghancurkan kakinya. Lalu, meskipun Chongsun memperingatkan Pildu untuk tidak melanjutkannya, suara kerak yang begitu nyaring terdengar bersamaan dengan teriakannya. Kemudian, meskipun kakinya masih terasa begitu ngilu, melihat Pildu yang berjalan menuju pintu masuk vilanya, Chongsun mengatakan, aku mungkin berakhir seperti ini, tapi tidak untukmu. Dia tidak akan melunak padamu hanya karena dirimu adalah adiknya. Kau sama sekali tidak mengetahui Kangmu. Semuanya berpikir kalau aku mencari Kangmu karena uang, tapi itu hanyalah omong kosong. Mereka mengatakan itu karena tidak tahu kebenarannya. Kau tahu, aku tidak pernah menang melawan Kangmu, atau bahkan aku tidak pernah mengira bahwa aku akan menang melawannya. Dia selalu menganggap bertarung sebagai permainan yang membosankan. Karena bagi Kangmu, bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana caranya musuh bisa tunduk di hadapannya. Mereka yang menolak hingga akhir akan ia hancurkan, bahkan kalaupun ia harus membunuhnya. Kangmu adalah orang yang seperti itu. Ia tak pernah menerima kekalahan dalam pertarungan. Pildu, pikirkanlah baik-baik. Setelah kau menginjakkan kakimu di balik pintu itu, kau benar-benar akan mati. Pergilah bersembunyi dan hiduplah di tempat lain. Hanya itulah cara kau bisa bertahan hidup. Aku juga harus melakukan itu. Mendengar semua hal itu, Pildu yang sempat terdiam tepat di depan pintunya membalas. Aku juga ingin melakukan itu, tapi Chongsun, aku bakal tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Tepat setelah mengatakan itu, Pildu pun menekan bel pintu di sana. Bersamaan dengan itu, Kangmu pun berjalan keluar dari kamarnya, membuka pintu rumahnya di sana. Sayangnya, mereka berdua berada di tempat yang berbeda, di mana yang membuka pintu di depan Pildu adalah salah satu wanita milik Kangmu, yang membuat Pildu segera menghentikan tinjunya karena mengira jika itu adalah kakaknya. Tentu saja, melihat tinju Kangmu tepat berada di depan wajahnya, wanita itu pun terkejut. Bahkan Pildu sendiri kebingungan, hingga Chongsun yang melihatnya di belakangnya berkekeh. Aku kira kau akan kabur setelah ditakuti. Ternyata jantan juga kau Pildu. Bukannya kau menyapa kakak iparmu, tapi kau malah memukulnya. Ya, lagian kakak iparnya tidak hanya ada satu atau dua orang saja. Itu bukan masalah. Mendengar hal itu, Pildu pun menghampirinya bertanya, apa kau pikir ini waktunya bercanda? Di mana Hyung berada? Chongsun membalas, kalau aku mengatakan itu, aku akan mati dibunuh kamu. Coba kalau kau jadi aku, apa kau bisa mengatakannya? Tentu saja, Pildu yang tak bisa menerima penolakan langsung menginjak kakinya yang patah hingga Chongsun berteriak kesakitan. Lalu tanpa memindahkan kakinya, Pildu menekankan, sebaiknya kau mengatakannya sebelum aku membuat menjadi pincang. Chongsun yang berusaha memindahkan kakinya membalas, Bungsut, kau pikir kondisi kakiku ini penting? Apakah masih tak paham kamu itu orangnya seperti apa? Dia itu presiden perusahaan afiliasi Saunwa. Apa kau pikir kau sanggup menghadapinya? Ku beri saran terakhir dariku untukmu. Sebaiknya kau menyerah saja sebelum semuanya jadi makin terlambat. Mendengar hal itu, Pildu pun berjongkok di depannya mengatakan, saran? Bagus sih, tapi kau juga punya satu saran untukmu. Hyung, kalau kau tidak berbicara sekarang, bukan Kangmu Hyung yang akan membunuhmu, tapi aku yang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan bertanya itu terakhir kalinya, di mana Kangmu Hyung? Kita beralih pada Kangmu yang nampak kesal karena anak buahnya menemukan beberapa orang yang terus memperhatikan kediamannya. Padahal sudah waktunya tidur dan aku ingin tidur dengan nyaman. Jadi, bagaimana kalian bisa tahu aku di sini? Padahal keberadaanku di sini sangatlah dirahasiakan. Mendengar pertanyaannya, seorang dari mereka mengatakan jika ia sungguh hanya menunggu temannya dari mobil. Video ini pun diakhiri dengan sembari melihat foto-foto dari sebuah kamera yang ditemukan dari mobil mereka bertiga. Kangmu menekankan, kalau kau mau bohong, yang bisa masuk akal sedikit dong. Apaan nih?